Yang masuk Islam wajib membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian kita di salat juga wajib kan? Tetapi memahami mana juga sama wajib. Itu pengantar ya dari Bapak ya. Kemudian kalian paham dan diyakini ya tentang kewajiban itu seperti itu ya, bahwa Allah itu tidak sembarangan gitu, dipilih oleh Allah itu ya. Dipilih, tapi juga ada kesesuaian dengan orangnya gitu. Kalau orangnya acuh, yang penting mas sholat gitu ya dengar gitu, mungkin dia nggak akan dapat hidayah itu untuk mempelajari ilmu ya. Seperti tadi kan disebutkan, mau diakasnya dibalikin, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fid-din kan. Orang yang tidak dikehendaki, bayangkan, tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, maka Allah tidak memberinya paham kepada dia. Jadi sholat nggak pakai ilmu, zakat nggak pakai ilmu, asal-asalan teh nih, asal ngalaksanakeun gitu, asal disebut orang Islam gitu. Orang seperti itu biasanya mun ngadengnya pengajian anu bener-bener tentang ilmu itu nggak mau. Tapi kalau dengar ustaznya ngelawak nggak seneng deh itu, ketawa-ketawa hahaha gitu kan. Udah itu pulang udah nggak ada apa-apa dalam pikirannya, nggak ada nempel sedikit pun gitu. Ya kita juga senang yang ada lawaknya, oke lah, tapi kan ngajinya harus benar gitu ya, ngaji sebenar. Kalau sekadar ngomong mah sering pak, soalnya ketemu orang gitu, judulnya bagus, meneladani perilaku Rasulullah, pas udah ngaji 1 jamin tak ada sedikit pun hadis tentang ngabodor ya tamas. Jadi 1 jam tuh keketawaan kita semua. Aduh, nyesel bapak kedatang ke tempat gitu. Nah, memang orangnya kondang sih ya, sering masuk TV. Wah, hebat pasti kan gitu Mi. Banyak pesan palsu sekarang. Masuk TV hebat di TV. Ternyata di masyarakat ngajarnya gitu. 1 jam ngabodor ya Mi. Dia kan banyak pengalaman. Yang lucu-lucu itu aja. Nggak sedikit pun nggak bahas hadis. 1 jam itu, wah kapok bapak. Banyak yang begitu sebenarnya sih. Teman-teman Pak juga banyak yang terpancing. Dulu kan bapak ikut pendidikan di Klat Mubaliknya san. Ada yang fokusnya jadi nguliknya teh nabodor namein. Bapak mah kita mah dari pesantrennya ya ngajar ya, kita tahu ajarin. Terserah mau lucu mau enggak gitu kan. Terserah. Nggak pingin jadi tenar kita mah ngajar ya kewajiban aja, bukan karena pingin tenar gitu ya. Itu mah ada urusan Allahnya gitu. Soalnya kita takut kalau nggak ngajar, takut dosa gitu. Baiklah, itu pengantar ya, semoga kalian paham bahwa dalam hidup ini bukan cuma perutnya harus kita pikirkan ya. Banyak orang dari kecil sampai besar usaha terus sempat ngaji kasihan. Tapi kalau tua maut, aduh dosa seumur-umur teh sa. Salatna ditolak, ibadahna ditolak, teu make ilmu. Dosana gede. Jadi dosa itu ada 3 bagian. Ini ya. Pertama, dosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Kedua, dosa terhadap Allah, disebutnya hakullah. Ketiga, dosa terhadap sesama, disebutnya hak adami, baik ke sama manusia atau ke alam ya. Alam juga harus dirawat, itu jangan dirusak gitu. Setidaknya kepada manusia. Itu doa. Ada berapa bagian Anwar dosa itu? 3. Pertama, dosa karena meninggalkan kewajiban. Yang paling pertama apa? Itu ngaji. Yang paling pertama itu ngaji. Tidak ngaji. Tapi walaupun kita tahu dia tidak ngaji, ada kesempatan kita ajak, ayo orang bikin pengajian. Yuk. Pas waktunya, kapan ngaji teh? Pak, anu. Oke lah. Kita yakin hakikatnya Allah nya ngasih hidayah bukan kita. Itu cuma ngajak. Oke lah. Tapi di akhirat kita bisa nuntut. Dulu aku ajak ngaji, kamu nggak mau. Nah, tapi kita enak udah ngajak. Kalau nggak ngajak kita dosa. Takut gitu kan? Sering itu sebenarnya. Bahkan orang kadang pertama kali gitu saat ketika tahu bapak suka ngajar, apa Ustaz ada yang ngaos lah. Justru nu kitu nu tara teh akhirna. Jadi ngomong duluan. Makanya kadang hati-hati. Kebaikan itu jangan diumbar duluan, kadang nggak jadi. Nen. Sok, rek anu lah orang mun maghrib geus boga mah lebar. Tok orang ngomong duluan diam we kebaikan mah. Waktu laksanakeun.
Ini salat duha ya Pak. Laksanakan ya. Entah Bapak mungkin ada salat duha tah hari nggak akan jadi. Coba kalian bikin planning. Hari Senin saya mau salat duha 4 rakaat. Selasa 6 rakaat. Rabu 8 rakaat. Akan terjadi. Karena apa? Di tauhid kan Bapak jelaskan kemarin ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menjadikan kalian semua dan menjadikan apa-apa yang kalian kerjakan. Kita hakikatnya dijadikan oleh Allah, pekerjaan kita pun. Makanya harus selalu insya Allah nyalah ke orang datanglah. Tidak bagus itu. Belum tentu Allah menakdirkan. Insya Allah. Kayak brek sumping. Itu kan. Nabi Sulaiman kan istrinya 1000 dulu mah boleh ya sebelum Nabi Muhammad. Dia pingin dari satu istri 1 orang putra. Dari 1000 istri 1000 putra yang dijadikan tentara kumanhena. Tak satu pun yang melahirkan. Itu Nabi. Karena tidak bilang insya Allah. Ada diriwayatkan lahir dari seseorang istrinya, tapi itu nggak utuhin anaknya itu, cuma setengah badan. Bahkan akhirnya meninggal. Jadi nggak ada anak dan Nabi Sulaiman. Padahal orang terkaya itu Nabi lagi. Kan sebut. Terus pakai insya Allah. Baik cek batur wah mah kamu mau napi insya Allah jika nama mual. Banyak orang gitu kan. Terserah dia. Ya, orang mata yang dinilai halus. Ku batur ada aya malaikat dengan lainnya. Ya. Ku batur disebut hade syukur, henteu untung orang mah. Disebut orang jelema orang terugi. Ya. Hidup kita itu tidak berdasarkan penilaian orang lain. Lurus aja kita. Itu ikhlas. Dia orang ikhlas itu antara yang muji dan yang moyok itu seimbang. Jadi untuk berarti orang muji semua, dia itu baik, nggak begitu. Ada keseimbangan. Kan setiap yang baik pasti ada yang membencinya gitu kan. Kayak Nabi gimana tidak baiknya anaknya mulia ada aja ya. Nah gitu kan ya. Baiklah ya. Itu mukadimah tapi Bapak rasa perlu itu ya. Biar kalian kuat selama ini keyakinan kita itu. Jadi udah niat dari sekarang mau ngaji seumur hidup sampai mati pun kita akan ngaji ya. Kenapa kata guru Bapak kalau kita berniat demikian kemudian kita belajar amal yang kita laksanakan karena ada ilmunya itu diterima, yang kita laksanakan karena kita belum tahu ilmunya dimaafkan, itu paling hebat posisi kita itu. Tapi kalau tidak ngaji, amal apapun ditolak semua. Itu sudah kesepakatan ulama. Menurut Ibnu Ruslan begitu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marudatun latub baru. Setiap orang beramal tidak dengan ilmunya itu langsung ditolak. Ku Allah tesa. Ditolak. Allah kan nyuruhnya serius. Nah, itu pakai ilmu gitu. Kan ada hukum Islam. Hukum Islam itu kan ilmu. Itu harus ditaati itu. Kenapa? Ada pemeriksaan nanti saat kita sholat dilihat ke malaikat iya rukunnya ya iya syaratnya dilaksanakan teu lamun teu ditolak. Nah, baiklah kita langsung ke fikihnya ya sekarang. Sebelum membahas fikih ada yang disebut dengan mukadimah dulu. Pertama tadi ya bahwa fikih itu menurut lugat al-fahmu, paham. Fikih itu secara lugat apa Mi? Al-fahmu, paham. Misalnya Humi nih bisa ngitung matematika nih, paham, itu paham. Fikih ya, secara siapa sebut fikih Humi itu. Jadi apa yang kita pahami itu fikih. Misalnya mainnya bawa motor, lampu merah langsung berhenti, itu kan paham. Ya, walaupun gak ada omongannya, tapi lampu merah itu mengisyaratkan kita untuk berhenti ya. Nah itu fikih secara lugat. Tetapi secara istilah menurut para ulama yang dimaksud fikih oleh Islam gitu. Jadi Islam ulama begitu San, untuk menjelaskan sesuatu itu dijelaskan dulu ini kalimat ini asalnya ini artinya begini. Kemudian dipakai dalam istilah agama seperti sholat kan. Itu sebelum dipakai nama ibadah, arti sholat itu memang berdoa. Kemudian dipakai untuk nama gerakan yang memiliki takbiratul ihram diakhiri dengan salam disebut sholat kan. Karena di situ banyak doa juga gitu. Jadi ulama itu canggih. Jadi untuk menjelaskan itu per kalimat dulu San dijelasin.
asal usulnya gitu, hebat. Terus ketika mulai ngaji bahasanya basmalah dulu gitu dari awal. Jadi nggak ngaclok-ngaclogan gitu. Kalau orang nggak tahu mah ngaclok ngaji teh ka mana we nanti penting-penting heula gitu. Pertama kita harus tahu namanya. Ilmu ini apa? Ilmu ini yang akan diajarkan itu namanya ilmu fikih. Bahwa lugatan al-fahmu. Fikih menurut lugat arti bahasanya ya, itu adalah al-fahmu, paham. Menurut istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati al-muktasabu min adilatihab tafsiliyah. Jadi fikih secara istilah itu mengerti pada hukum-hukum syara yang bangsa amal, bangsa pekerjaan yang diambil dalilnya itu secara terperinci. Itu dari Al-Qur'an, hadis, qiyas dan ijma. Atau Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas, ya. Itu riwayat asal fikih itu in dari riwayat itu nih. Siapa? Yang disuruh oleh Nabi jadi kodita siapa Mi? Masih ingat? Mu'ad bin Jabal ya. Waktu Mu'ad bin Jabal, Hasan pernah dengar ceritanya enggak? Nah, jadi suatu ketika Mu'ad bin Jabal itu salah seorang sahabat Nabi ya, diutus oleh Nabi untuk jadi kodi di kota Yaman waktu itu. Nah, sebelum pergi dites ku Nabi tadi interview gitu San. Kodi itu hakim. Hakim. Di kita ada kehakiman ya. Hakim itu harusnya ngerti Al-Qur'an. Kalau enggak, dosa hukuman lagi. Dia masuk neraka itu. Makanya hati-hati sekolah masih jadi sarjana hukum. Kalau ngerti Al-Quran berdosa itu. Hati-hati. Ya, mending ngambil jurusan lain aja lah. Ya, kalau nggak jadi hakim, jadi pengacara, wah lebih bahaya lagi tuh. Bahaya. Hakim terus paham Al-Quran. Nah, sahabat Nabi itu semua paham Al-Quran kata Allah. Sama maknanya. Bukan cuma bisa baca. Sekarang ada tahfidz itu kan cuma menghafal aja. Harusnya diajarkan juga makna Al-Quran itu. Ditafsirkan. Nah, ketika Mu'ad ini diutus ke Yaman, dites ke Nabi. Ya Mu'ad. Gimana caranya? Jika nanti engkau disodorkan suatu kasus hukum gitu San. Yang lain udah dengar nih, Hasan belum. Bah ulangi. Kata Mu'ad, akdi bi kitabillah. Ya Rasulullah, jika nanti sudah di sana ada kasus perlu dipecahkan, saya akan pecahkan dengan Al-Qur'an kitabullah. Nabi diam senyum, setuju gitu. Benar nanya lagi San. Failam tajid bi kitabillah. Nah, bagaimana ya Mu'ad jika engkau tidak temukan secara langsung ya solusi itu di dalam Al-Quran? Ini menunjukkan Nabi cerdasan. Suatu saat akan ada banyak kasus yang hukumnya tidak secara langsung ada di Al-Quran, sudah diperiksa oleh Nabi, maka itu ditanyakan oleh Nabi. Kata Mu'ad, akdi pabisunati Rasulillah. Ya Rasulullah, jika tidak kutemukan jawaban di Al-Quran, maka saya akan memakai hadis Rasul, sunnah Rasul. Itu hadis maksudnya. Nabi diam lagi. Berarti Nabi setuju. Lalu Nabi tanya lagi, Pak ilam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah. Nah, kalau kita ditanya nggak bisa jawab pasti. Bagaimana Mu'ad? Kalau solusi yang kau cari itu tidak engkau temukan, baik di sunnah Rasul, di hadis ataupun di Al-Quran. Ini kan cerdasan Nabi, ini kelihatan. Nabi sudah memprediksi suatu saat akan banyak kasus hukum yang solusinya tidak ditemukan secara langsung baik di Al-Quran maupun di hadis tuh. Nah, ini yang tadi dipelajari oleh orang Wahabi. Kata Mu'ad, ajtahidur ro'i wala alu. Ya Rasulullah, ketika itu saya akan ijtihad tanpa ragu. Itu mulai ada istilah ijtihad dan mujtahid. Jadi hukum-hukum Al-Quran ya, yang mengatur kehidupan kita, disebutnya hukum taklif ya, itu harus ijtihad. Cuma dua cara. Menganar ya. Hukum-hukum taklif dua cara bisa kita peroleh. Pertama, berijtihad. Kalau kita tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki kompetensi untuk ijtihad, wajib taklid.
Itu sudah kesepakatan ulama. Ulama dahuluan, Pak. Jadi orang yang mampu ijtihad haram taklid. Imam Hanafi ijtihad, tidak boleh taklid kepada Imam Maliki. Makanya ada khilafiyah. Perbedaan pemahaman itu. Tetapi ketika mereka bersepakat bukan karena nurut itu Masan. Imam Hanafi misalnya meneliti, oh salat ini wajib. Imam Malik ijtihad, oh salat itu wajib. Imam Syafi'i juga, oh salat itu wajib berdasarkan qarinah-qarinah ya dalil-dalilnya itu. Imam Ahmad juga wajib. Itu sebutnya ijma, sepakat. Tapi mereka tidak kompromi sebelumnya. Paham? Nah, disebut ijma. Ijma itu kekuatannya setara dengan Al-Quran. Karena memang dalilnya Al-Quran dan hadis ijma itu. Misalnya ada kasus nih, diteliti, oh ini ternyata wajib sama sepakat. Sebutnya ijma itu hukum Islam. Jadi pertama, Al-Quran sumber hukum tuh, ya. Kedua, hadis. Ketiga, ijma. Ijma ini setara Al-Quran. Karena kan dari pemahaman Al-Quran dan hadis, ijma itu. Kesepakatan ulama ahli ijtihad. Makanya kalau orang yang melanggar ijma, murtad itu, keluar dari Islamnya. Contohnya apa? Ulama bersepakat. Kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya sekaligus dengan mengucapkan talak 3, jatuh semuanya. Jatuh semuanya itu. Makanya Nabi nggak suka. Pernah ada sahabat menceraikan istrinya talak 3 sekaligus, dipanggil Nabi, kenapa? Jangan begitu, satu-satu dulu. Tapi hadis ini dipahami oleh Wahabi bahwa talak 3 itu jatuhnya cuma 1. Nah ini mulai melanggar Wahabi ini. Melanggar. Jadi menurut Wahabi talak 3 sekaligus itu jatuhnya cuma 1. Nah, itu melanggar ijma. Makanya murtad. Sedangkan menurut penelitian ulama ini lebih dari 10 ijma ulama yang dilanggar oleh Wahabi. Jadi sebenarnya Wahabi itu di luar Islam. Tapi kita nggak boleh bilang di umum gitu. Kalau di pengajian nggak apa-apa. Di luar Islam Wahabi itu. Jadi kalau kalian ketemu orang Wahabi, nggak bisa berdebat, nggak mau ribut, jauhin aja udah. Wah arid aneh jahilin di Al-Quran gitu kan. Surah Al-Mu'minun. Dan orang bodoh itu udah tinggalin aja lah. Percuma dalilnya juga. Karena mereka mengeluarkan dalil kan Al-Quran hadis. Itu kan mulia, kok dipakai permainan Al-Quran hadis itu. Jadi kalau kita terpaksa ngobrol dengan mereka, jangan terpancing. Kalau mereka melakukan dalil, kita mau logika aja, ajak kerja gitu. Sebab mereka didoktrin ya. Mereka itu harus bisa mempengaruhi, tapi mereka tidak boleh terpengaruh. Itu adalah riset begitu, semua juga. Ya, nah kita harus yakin apa yang kita ajarkan, kita amalkan, kita laksanakan itu baik. Tapi dalam hati ya, nggak boleh disombongkan gitu. Wow, orang mah asal aja, maneh mah Wahabi, maneh belum tentu, siapa tahu nanti pas di akhir hidup dia dikasih taubat, kan nggak tahu kita mah ya. Nah, jadi nggak boleh memponis gitu lah. Tapi kita harus hati-hati dalam hidup, ya, nggak boleh sombong ya. Jadi gitu San, mulai ada istilah ijtihad dan mujtahid itu dari hadis itu nggak diajarkan oleh Wahabi itu. Mereka takut karena mereka anti ijtihad, anti taklid. Karena menurut mereka ribet tuh, kudu ngaji soroknya. Oh, ribet ngaji kitab, macan lagi. Nggak mau mereka, jadi ngambil jalan pintas. Itu bukan agama sebenarnya. Jadi apa yang mereka suka bidah-bidah kenengis gitu. Jadi seutik amal namanya teh. Dia menjelma mengabarin ke serangan gitu, nalian dari serangan gitu, malah seutik. Segala ulah segala bidah gitu kan. Hawa nafsu itu. Ngeri rasanya. Nah, siapa mujtahid itu San? Kalau Nabi udah jelas ya, dia sumber hukum kan, Nabi itu sumber hukum, enggak ada sisakan lagi, gurunya lah Nabi. Kedua, sahabat San. Sahabat semua adalah mujtahid. Kata Nabi, ashabi kanujum bi aihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Kepada siapapun kau mengikuti, engkau enggak dapat hidayah. Jamin dari Nabi itu. Tetapi kemudian di sejarah San, ada sahabat yang memang ijtihad, tapi kan nggak terlalu banyak gitu. Yang kedua nggak dibukukan. Yang ketiga mereka kan hidup di zaman Nabi, semua urusan udah selesai ku Nabi. Dijelaskan gitu. Nah setelah itu San, di periode tabi'in kan pertama periode sahabat ya 100 tahun pertama nih. Di 100 tahun kedua itu tabi'in namanya, murid sahabat nih. Generasi ketiga tabi'in. Itu kata Nabi kurun terbaik itu cuma 3 itu Mi. Setelahnya nggak baik gitu. Nah gitu mengikuti mereka biar tetap baik.
Ya, di periode kedua, periode tabi'in di situ banyak lahir ulama-ulama yang jadi mujtahid mutlak. Kata guru Bapati ada 11. Tapi Bapak dengar ya yang ngaji di YouTube itu Pak Harudin Al-Bantani dia juga bilang gitu. Berarti seru aja guru Bapak gitu. Pada periode itu yang benar-benar kemujtahidannya diakui itu ada 11. Tetapi yang dibukukan, nah ini ya, Mudawan ini dibukukan itu ada 7. Dari ke-7 itu yang paling komplit hanya 4. Sehingga para ulama sepakat waktu itu bahwa umat Islam yang ingin selamat di akhir zaman ini sekarang kita ya, pertama dalam akidah harus mengikuti ajaran akidah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut Aswaja gitu. Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya Ahlussunnah itu Nabi wal Jamaah itu sahabat. Kemudian pengikut mereka juga. Nah, pengikut akidah Nabi dan sahabat disebut juga Aswaja. Karena setelah Nabi dan sahabat wafat, itu Aswaja nggak boleh hilang gitu. Sehingga pengikut ajaran akidah Nabi dan sahabat yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu ya, dan Abu Mansur itu diikuti kan, jadi panduan buat kita. Itu juga disebutnya Aswaja. Pengikut Aswaja sebenarnya. Jadi harus benar itu ya. Pertama akidah itu. Akidah itu syarat utamain. Kalau akidahnya salah, walaupun ibadahnya benar, itu ada kemungkinan ditolak gitu. Karena akidah. Jadi harus akidah dulu benar. Baru fikih benar, baru tasawuf. Disitulah mulai ada istilah ijtihad dan taklid ya San ya. Jadi bagi kita yang tidak mampu ijtihad harus taklid San. Orang ulama itu udah disepakati akidah harus sesuai dengan ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari ya dan Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut ajaran Aswaja. Sedangkan dalam fikih harus taklid San kepada salah satu yang 4. Jadi kalau orang bisa ijtihad disebut mujtahid, yang tidak mampu ijtihad disebut awam. Kita nih awam. Termasuk ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Mereka itu dalam agama, dalam umat termasuk orang awam sehingga Imam Bukhari pun mengikuti Imam Syafi'i dalam fikihnya. Sebagian besar ulama ahli hadis itu mengikuti Syafi'i. Silakan baca sejarahnya ya, kalian harus mau membaca juga. Paham ya? Dalam masalah fikih kita itu kalau tidak mampu ijtihad wajib taklid. Nah, kita nih semua taklid kepada mazhab Imam Syafi'i ya. Karena kan syarat taklid itu pertama harus kepada mujtahid yang mudawan yang ada bukunya gitu. Ada buku di Indonesia banyaknya bukunya Syafi'i. Jadi kalau mau ke Hanafi itu susah cari bukunya. Kalau nggak ada bukunya nggak sah. Nah kayak ini nih, ini Syafi'i nih. Namanya Kifatul Ahyar fikih nih. Ada bukunya. Kalau kalian nggak bisa baca, denger aja gitu kan. Sama ngikut. Kalau dalam tauhid itu nggak boleh taklid, harus ma'rifat. Jadi taklid itu dikenali 2 istilah, ya. Di tauhid ada taklid, di fikih ada taklid. Bedanya, kalau di fikih taklid itu boleh, wajib bagi orang awam. Taklid itu mengikuti orang ngikuti ilmu Syafi'i dipelajari ilmuna gitu kan. Taklid boleh dalam fikih. Benar ya? Dalam fikih itu kita tidak mampu ijtihad, wajib taklid. Wajib itu hukumnya taklid itu. Di Al-Quran dalilnya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pas'alu mintalah fatwa engkau. Ahla dzikri kepada ahli Al-Quran yaitu mujtahid. In kuntum la ta'lamun jika engkau tidak tahu fatwa. Itu wajib taklid itu gitu. Al-Qurannya begitu. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak boleh taklid. Harus ma'rifat. Bagi dulu ya, nih biar jelas. Di dalam masalah akidah, masalah tauhid ada 3 istilah. Ma'rifat, taklid, jahlun murakab. Apa Ma'rifat. Terus? Taklid. Terus? Jahlun murakab. Kan nah ini. Murakabun. Murakab ya. Apa San? Ma'rifat, taklid sama Jahlun murakab. murakab. Jadi jahlun murakab itu bodoh atau toloyo. Kayak orang meyakini Tuhannya itu patung misalnya. Padahal kenyataannya bukan Tuhan patung itu. Nah itu. Kalau taklid, yakin Tuhan itu Allah. Tapi pas diminta dalil nggak bisa. Yakin Allah itu Tuhan, yakin. Non dalilnya teuing. Itu taklid. Itu dosa tetap. Di akhirat masuk neraka itu kalau nggak sempat belajar di dunia ini. Nah, harus tahu dalilnya. Yakin Tuhan kamu itu Allah, yakin. Apa dalilnya? Apa argumentasinya? Apa alasannya?
Alasannya ada dua. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Nah, dua-duanya siapa, San? Dalil aklinya apa, Mi? Yang menunjukkan adanya Allah? Adanya Allah. Adanya alam, itu dalil akli, San. Dalil logika. Adanya alam menunjukkan adanya sang pencipta. Karena mungkin alam jadi dengan sendirinya. Itu yang membuat, gitu kan. Kayak kopiah kan? Kalau kita nggak ketemu dengan si pembuat kopiah, yakin ada yang membuatnya. Itu dalil akli, San. Dalil aklinya apa, Mi? Kulillahu khaliqu kulli syai'in. Nah, berarti Homi sudah ma'rifat, San. Satu sifat wujud. Nanti Kidam juga demikian, ada dari aklinya, ada naklinya. Bako juga demikian. Itu yang 20 sifat wajib itu semua ada. Harus kita hafal. Makanya Bapak ngajinya seminggu sekali dulu lah. Beda Bapak di pesantren tiap hari ngaji, Min ya. Nggak masalah itu. Kalau kalian kan jarang, biar nggak terlalu pusing. Jadi ma'rifat dalam masalah tadi itu ya. Taklid, jahlun murakab. Yang wajibnya itu ma'rifat. Tidak boleh taklid, apalagi jahlun murakab. Nggak boleh. Jahlun murakab itu kayak orang-orang non-Islam. Mereka meyakini Tuhannya itu misalnya bukan. Itu jahlun murakab. Kalau taklid mah banyaknya orang kita. Yakin Tuhannya itu Allah, tapi pastinya dalilnya apa? Nggak bisa ngejawab. Harus ma'rifat. Karena untuk masuk surga ini syaratnya ma'rifat. Kata ulama di tauhid itu, bukan kata Bapak. Harus ma'rifat gitu. Nah, dalam fikih ada dua istilah, Mi. Ijtihad dan taklid. Dua-duanya boleh. Ya. Kalau dalam masalah tauhid, ada ma'rifat, ada taklid, ada jahlun murakab. Yang wajib ma'rifat, nggak boleh taklid. Apalagi jahlun murakab. Yang dalam fikih ada dua, ijtihad atau taklid. Boleh dua-duanya. Kalau mampu ijtihad, haram taklid. Kalau tidak mampu ijtihad, wajib taklid kepada salah seorang imam yang 4. Udah sepakati, San. Tidak ijma itu. Kita ngambil Imam Syafi'i. Karena mayoritas Indonesia ke Syafi'i gitu. Dan sekarang di dunia juga katanya, menurut berita, mayoritasnya Imam Syafi'i paling banyak pengikutnya gitu. Baiklah, pada malamnya kita langsung ke fikih sekarang. Jadi fikih kita tadi menurut lugat adalah al-fahmu, paham. Menurut istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati al-muktasabu min adilatihat tafsiliyah. Mengerti terhadap hukum-hukum syara yang bangsa pekerjaan di mana hukum tersebut diusahakan dari dalil yang sangat terperinci. Sedangkan pengambilannya sumber hukumnya fikih ini adalah pertama Al-Qur'an ya, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Qiyas itu analogiin. Homi ngerti analogi perumpamaan. Misalnya gini, di Al-Quran disebutkan inamal khomru wal maisiru rizun min amali syaiton, ya. Jadi khomar dan judi itu najis, itu pekerjaan setan, ya. Khomar itu apa? Khomar itu anggur tahu kan? Diperas kemudian difermentasi jadi minuman. Atau dalam bahasa kita arak ya, minuman keras itu. Itu yang haram itu. Kalau anggurnya nggak apa-apa. Tapi kalau difermentasi jadi arak, nah disengaja itu. Itu haram. Bagaimana kalau ada minuman lain misalnya dari gedang. Difermentasi itu kan bukan anggur. Tapi kalau difermentasi jadi jika anggur misalnya, jika arak, matak mabok. Nah, itu hukumnya disamakan. Disebutnya qiyas, Paham? Dan Al-Qur'annya kan inab. Jadi harus anggur yang difermentasi. Kalau bukan anggur gimana? Ya dikiaskan. Kayak gini. Wala taqul lahum upin. Kalian jangan mengatakan kepada orang tua kalian. Aja nggak boleh, maka dikiaskan. Apalagi yang selain dikias itu. Tapi kalau melawan, melotot ke orang tua atau ngegebuk semuanya, nanti kan ayah sampai yang orang tua itu berantem mendalik gitu. Bilang aja nggak boleh. Mami, ya. Nyetrika, baik. Gitu. Nggak boleh dengar tapi diam aja gitu ya. Itu ngelawan kupunuk. Kalau tuh pusing gitu. Bagi mama kan capek, banyak kerjaan. Engkau ya tapi sing wae. Jadi pikiran orang tua.
Tapi sebaliknya orang tua juga harus ngerti, jangan neken gitu ya. Kayaknya mama jarang ngomong kan ya. Kalau udah mama pusing baru mama pusing gitu. Oke, yang udah berlalu ya. Tapi dari sekarang tolonglah harus ada pengertian gitu. Kalau ulah asal merentah deh. Lihat situasinya si anak nih kayaknya nggak mau, coba suruh yang lain gitu kan. Nggak apa-apa, dikit-dikit homi, dikit-dikit tapi nggak apa-apa ya. Jadi homi banyak ama gitu Mi ya. Jadi kalau gitu nggak ada yang rugi loh Mi. Ya paling kita nggak dapat uang, misalnya nggak ku mama disuruh tapi nggak diburuan, pahala buruna lebih gede ti malaikat utama teka cirinya. Tapi bapak kalau punya sih muruhan bapak kayaknya 1.000 nyain, wah pulangnya ke tapi mama kan beda, perempuan beda lagi, harus maklum ya. Memang perempuan itu yang baik begitu, yang pelit perempuan harus pelit, dia harus ngurus harta suaminya gitu. Ini kalau suami kan banyak kewajiban, bukan cuma keluarga, harus ada infak keluar juga gitu kan, harus bisa ngatur gitu. Walaupun bapak juga terus terang nggak banyak ngasih keluar lah ya. Sebenarnya yang sering bapak kasih cewek cuma mama. Ke nenek juga bapak jarang nggak sih. Jujur jujur. Kalau kalian sekarang suka ngasih mama, bagus. Tapi berimbang ya. Bapak juga orang tua kalian. Sebagai orang tua kita juga pingin merasakan berkah usaha itu. Kalau mau usaha halal, kita juga ingin menikmati walaupun sedikit gitu kan. Harus berimbang. Bangga gitu orang tua mah anak. Sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa sih, tapi kalau ngasih ya terimalah gitu. Berkah itu namanya. Untuk apa kita mempelajari fikih? Ya untuk imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangannya, karena di fikih diajarkan itu ya. Untuk yang pertama, Bapak rasa mukadimah udah cukup ya. Kita akan membahas masalah toharoh. Masalah apa Mi? Toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Apa Mi? Bersuci. Kitabut toharoti ini adalah kitab menjelaskan tentang toharoh. Apa toharoh itu? Gitu kan. Toharoh itu bersuci. Kalau didomahkan tuharoh artinya air. Kalau pakai patah toharoh artinya bersuci. Nah bersuci ini yang paling sempurna pakai air. Sehingga dalam bab fikih didahulukan tentang air Mi. Almiyahu alati yajuju biha atathiru sa'umiyahin. Hafalkan Mi ya. Air yang boleh dipakai bersuci ada 7. Ada berapa Mi? 7 gini ya. Ini. Ada berapa yang? Nawan. Cerdas sama ada paling dulu mama ngaji fikih juga apa dulu. Sampai nulis Mi mama nih. Nulis ulang munajat. Mama mungkin lupa ada tulisannya. Air yang bisa dipakai bersuci ada 7 macam. Yang 7 macam ini disebut air mutlak. Air apa Mi? Mutlak. Air aja. Air limun nggak mutlak itu mah. Air kopi nggak mutlak. Nah kopinya ya. Air gula nggak mutlak. Jadi air mutlak mah air udah. Itu namanya mutlak, nggak ada kain, nggak ada ikatan. Air susu ada susunya, nggak mutlak gitu. Jadi itu termasuk ya. Yang tidak ada kain. Hujan ada hujan. Apa? Air hujan. Nah itu begini penjelasannya. Yang termasuk air mutlak nih ya. Nah, yang termasuk air mutlak. Kan tadi ada